Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai dan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami sungguh penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani sepanjang hari ini, berkati dan urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu seperti terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang ibadah sangat penting. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti atau hormat kita kepada Allah yang didasari dan ditunjukkan melalui ketaatan kita untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang dimaksud dengan beribadah. Sudahkah kita sebagai orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita adalah pengikut Yesus? Sebagai pengikut Yesus, kita adalah murid-murid Yesus. Sudahkah kita melatih diri kita beribadah? Sudahkah kita menunjukkan bahwa kita ini seorang yang beribadah kepada Tuhan? Dan biarlah ibadah itu dari dalam keluar ditunjukkan Tuhan, sebab Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Bukan hanya melalui perbuatan kita, Dia jauh melihat ke dalam hati kita apakah kita seorang yang beribadah. Tetapi Tuhan senang dan rindu melihat supaya pengikutnya, supaya anaknya, supaya miliknya menjadi seorang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar melalui firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus sangat menekankan betapa pentingnya beribadah kepada anak didiknya, kepada muridnya yang bernama Timotius, dan tentunya kepada kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, karena ibadah itu sangat penting, itulah sebabnya Paulus berkata, tetapi latihlah dirimu beribadah. Jadi artinya pikiran dan keinginan untuk selalu menjalankan ibadah itu sangat penting. Oleh sebab itu mari kita taruh di dalam pikiran dan hati kita suatu kerinduan, suatu keinginan untuk beribadah di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Paulus, latihlah diri kita untuk beribadah. Siapapun kita yang ingin menjadi saleh harus melatih diri beribadah. Saleh itu berbicara tentang rasa hormat kita, rasa taat kita, rasa bakti kita kepada Tuhan, dengan tentunya dikatakan mengikuti segala perintahnya, dengan melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan melalui kehidupan kita, untuk menunjukkan bahwa kita seorang yang taat dan kita seorang yang beribadah. Oleh sebab itu, untuk itu sangat dibutuhkan suatu latihan yang tetap dan terus menerus dalam beribadah. Jadi mengapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita harus melatih diri kita untuk beribadah? Karena ibadah itu tadi dikatakan sangat penting. Lalu mengapa kita harus melatih diri kita untuk beribadah? Alasan kita melatih diri beribadah menurut 1 Timotius 4 tadi ayat yang ke-7-8 adalah karena beribadah bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita senang melakukan hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita tidak mau melakukan hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kita berusaha setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan, kita melakukannya karena kita tahu itu bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itu, ibadah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Beribadah akan mendatangkan manfaat sepanjang umur kita, selama kita diberikan nafas, selama kita masih diberikan kehidupan.
beribadahlah kepada Tuhan, karena sepanjang hidup kita, ibadah itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini dikatakan selama kita di bumi ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bukan hanya selama kita hidup di bumi ini, tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, bumi ini dikatakan masih bermanfaat juga. Apakah itu? Ya, dikatakan ibadah. Ibadah itu bukan hanya dikatakan tentang selama kita masih hidup, tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, ibadah itu bermanfaat. Oleh sebab itu dikatakan tadi dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, latihlah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan anggap remeh terhadap ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya berguna untuk hidup kita selama di bumi, tetapi itu berguna dikatakan untuk hidup kita ketika kita meninggalkan bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mengejar perkara-perkara dunia saja, hal-hal lahiriah saja, hal-hal fisik saja, tetapi mari kita belajar untuk mengejar perkara-perkara kekal, karena perkara kekal inilah yang bertahan sampai kepada hari kesudahan kita. Dan selama kita ada di dalam dunia ini, ibadah itu berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, ibadah itu juga berguna bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beribadahlah. Karena apa? Dikatakan tadi, ibadah itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain ibadah bermanfaat bagi kehidupan kita, dalam ibadah terdapat banyak janji. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah itu bukan hanya mengandung janji untuk hari ini, tetapi dikatakan untuk yang akan datang. Jadi janji yang diberikan ibadah kepada orang-orang saleh bukan hanya berkaitan dengan hidup yang sekarang ini saja, tetapi juga secara khusus janji-janji itu berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Jadi Yesus menjamin kehidupan yang akan datang bagi kehidupan kita. Bukan hanya menjamin selama kita ada di dalam dunia, tetapi Dia menjamin kehidupan bagi mereka-mereka yang beribadah kepada Tuhan. Karena itu janjinya Tuhan. Sebagian kalau kita baca di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sebagian besar janji-janji di dalam Perjanjian Lama merupakan berkat-berkat yang bersifat sementara. Namun di bawah Perjanjian Baru, berkat-berkat itu bersifat rohani dan sifatnya kekal. Jadi jika orang-orang saleh hanya memperoleh sedikit hal-hal baik dari kehidupannya sekarang selama di dalam dunia ini, mungkin kita nggak dapat seperti yang kita mau, mungkin kita nggak memperoleh seperti yang kita inginkan, atau seisi dunia ini kita nggak dapat, atau mungkin kita pikir hanya sedikit yang kita dapat. Tetapi kalau kita beribadah dari kehidupan yang sekarang ini, hal-hal baik akan ditambahkan kepada kita yang hidup beribadah kepada Tuhan di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita selama kita masih diberi nafas kehidupan di dalam dunia ini, marilah kita belajar untuk tetap dan tidak berhenti melatih diri beribadah. Kita menunjukkan ibadah bukan hanya dengan berhenti berbuat jahat, tetapi kita juga harus belajar untuk terus berbuat baik seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16-17. Berbasuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dengan kata lain, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita melatih diri untuk beribadah dengan cara membasuh dan membersihkan diri kita. Dengan jalan apa? Berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik seperti yang barusan tadi kita baca. Oleh karena itu, mari kita tidak boleh kalah terhadap kejahatan, tetapi kita harus belajar mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sangat penting bagi kehidupan kita. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat, marilah kita
belajar untuk semakin giat melatih diri beribadah, karena ibadah mengandung janji sampai kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, biarlah kami bukan hanya mengejar perkara-perkara lahiriah saja, perkara-perkara dunia saja, tetapi ketika kami hidup dalam lahiriah ini, dalam dunia ini, kami pun mau belajar untuk mengejar perkara-perkara kekal dan yang mengandung janji bukan hanya untuk hidup ini tetapi untuk hidup yang akan datang, yaitu ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, biarlah kami belajar untuk melatih tubuh kami, melatih kehidupan kami untuk beribadah kepada Tuhan, karena itulah hal yang mengerjakan kekekalan sampai kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Tuntun kami Tuhan Yesus di sepanjang hari ini, biarlah kami hidup di dalam apapun aktivitas dan pekerjaan kami seperti orang yang beribadah kepada Tuhan. Kami melakukan semuanya untuk seolah-olah kepada Tuhan, dan kami boleh belajar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu segala berkat yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.